Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sasa Widya Damayanti dengan NPM C1A 190016. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan asas hukum nasional dan asas hukum internasional. Yang pertama ada pengertian hukum internasional. Yang pertama ada Charles Chanhide. Beliau mengatakan, hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang terdiri dari prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus ditaati oleh negara-negara. Dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan antar mereka, serta mencakup organisasi internasional, hubungan antar organisasi internasional satu dengan lainnya, atau antara organisasi internasional dengan negara, atau negara-negara, dan hubungan antar organisasi internasional dengan individu atau individu-individu. Selanjutnya ada Mohtar Kusuma Atmaja. Beliau mengatakan, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antar negara dengan negara, serta negara dengan subjek hukum lain bukan negara. Selanjutnya ada subjek hukum internasional. Subjek hukum pada umumnya adalah mendukung hak dan memikul kewajiban. Yang pertama ada individu atau naturlik person, orang atau individu yang karena sifat alamiah dan sosialnya. Yang kedua ada badan hukum, legal person, suatu badan atau lembaga yang sengaja dibuat atau didirikan untuk suatu tujuan tertentu. Selanjutnya ada subjek hukum internasional. Yang pertama ada negara, yang kedua ada organisasi atau publik internasional, yang ketiga ada international non-government organization, yang keempat ada individu, yang kelima ada perusahaan transnasional, yang keenam ada International Committee on the Red Cross, yang ketujuh ada organisasi pembebasan atau bangsa yang memperjuangkan haknya, yang kedelapan ada Belgrade. Selanjutnya ada hukum internasional terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hukum perdata internasional adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lainnya, hukum antar bangsa. Yang kedua ada hukum publik internasional adalah hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan lainnya dalam hubungan internasional. Itu hukum antar negara. Selanjutnya ada asas-asas yang berlaku dalam hukum internasional. Yang pertama, ada asas teritorial. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada dalam wilayahnya. Yang kedua, asas kebangsaan. Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun dia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial, artinya hukum negara tetap berlaku bagi seseorang atau seorang warga negara walaupun ia berada di negara lainnya. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Menurut asas ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. Selanjutnya ada hukum nasional. Hukum nasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara. Dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya. Selanjutnya ada contoh hukum nasional, itu ada undang-undang pelanggaran ITE berlaku di tiap wilayah Indonesia. Ada undang-undang bela negara berlaku untuk tiap kalangan masyarakat. Ruang lingkup dari hukum nasional. Pertama ada asas-asas hukum nasional melandasi pikiran dasar dan memberi arah nilai hukumiah etis bagi kaidah, aturan, asas-asas, dan lembaga berkembang menjadi sistem hukum nasional yang merupakan tatanan hukum yang meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sistem hukum nasional menganut asas-asas yang mendasari kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan
bersumber pada pandangan hidup, cita hukum, Pancasila, sumber material serasi dengan pandangan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Subjek hukum, yang pertama ada lembaga atau organisasi yang terdapat di wilayah NKRI, yang kedua ada manusia yang terdapat di wilayah NKRI, yang terakhir ada benda yang terdapat di wilayah NKRI. Selanjutnya ada asas hukum nasional. Yang pertama, asas manfaat terkait pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terkait pula dengan asas fungsi sosial pasal 6 UU PA atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial. Implikasi yuridisnya, hukum Indonesia tidak dapat membenarkan penggunaan hak milik secara tidak wajar. Yang kedua, asas usaha bersama dan kekeluargaan terkait pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, menyebutkan dalam teks usaha bersama dengan asas kekeluargaan jelas merupakan satu napas, sehingga usaha bersama dan asas kekeluargaan saling bersenyaman atau tumbuh dengan asas usaha bersama dan kekeluargaan tata kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan Indonesia modern yang cenderung berkembang ke arah industrialisasi bergantung kepada iptek yang maju harus tetap mempertahankan kehidupan kegotong royongan. Yang ketiga ada asas demokrasi terkait dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam konteks ini, asas demokrasi refleksi dari equality before the law, friendship, kesetaraan di muka hukum. Dengan demikian, bagi bangsa Indonesia, asas demokrasi berdasarkan atas hukum, sehingga dalam kehidupan kenegaraan dan kehidupan kemasyarakatan, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Selanjutnya, ada asas adil merata. Asas ini direfleksi ideologi keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, asas adil dan merata mewarnai keseluruhan tata hukum nasional dan sistem perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, tugas hukum bagi bangsa Indonesia adalah mewujudkan keadilan baik keadilan prosedural maupun keadilan substansi secara merata. Selanjutnya ada asas perikehidupan dalam keseimbangan mengandung makna tata hukum nasional, menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan pemerintahan. Sehubung dengan itu, hak dan kewajiban warga negara diposisikan pada kedudukan yang seimbang. Selanjutnya ada asas kesadaran hukum, dimaknai warga, masyarakat maupun penguasa penegak hukum harus dapat memahami, menghayati, dan mematuhi hukum sesuai doktrin negara hukum yang demokratis. Dengan prinsip kesadaran hukum, maka hukum dapat bekerja secara efikasi atau efektif mencapai tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selanjutnya ada asas kepercayaan pada diri sendiri, dimaknai dengan asas ini, dalam membangun hukum nasional Indonesia harus mendasarkan nilai-nilai
asas-asas dan norma-norma hidup dalam masyarakat Indonesia yang sejiwa dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Selanjutnya ada perbandingan asas hukum nasional dan asas hukum internasional. Asas hukum internasional pada umumnya ditunjukkan untuk mengatur hubungan antar negara-negara pada tatanan internasional. Sedangkan asas hukum nasional ialah hukum yang berlaku secara eksklusif dalam wilayah suatu negara berdaulat. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.